Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Pratama Sadar. Saya bersekolah di SDN Raja Malang 1, kelas 5A. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil review buku cerita dengan menggunakan paragraf AIF yang berjudul Puncak Kuning Ingin Menjadi Manusia. Penulis oleh Dianka, pengarang Ramdan, editor Dinda Mustikasari. Diterbitkan oleh Buana Ilmu Populer, jumlah halaman 31 halaman. Buku ini menceritakan puncak kuning yang ingin menjadi manusia. Di suatu hari, puncak kuning dan teman-temannya sedang berada di dalam hutan. Ia mendengar suara dari pemburu. Puncak Kuning menyuruh teman-temannya untuk berlari karena akan ada pemburu. Tetapi pemburu itu dapat menangkap salah satu dari teman dari Puncak Kuning. Puncak Kuning pun berhayal, alangkah enaknya menjadi manusia, dapat mengambil makanan dari alam semesta tanpa takut dimangsa. Pada suatu hari, ia pergi ke sungai dan bertemu dengan seorang nenek yang sedang kesusahan membawa timbanya. Puncak Kuning menawarkan bantuan untuk membawakan timbanya sampai ke rumah si nenek. Sampainya di rumah nenek, untuk ucapan terima kasih, nenek itu memberikan sebutir biji jagung ajaib dan berkata, "Ini bukan biji jagung biasa. Katakanlah apa keinginanmu dan makan biji jagung ini." Puncak Kuning pun menerima biji jagung tersebut dengan sukacita. Sesampainya di dalam hutan, ia berkata, "Aku ingin menjadi manusia." Lalu memakan biji jagung tersebut. Beberapa menit kemudian terdengar suara hebat akan perubahan Puncak Kuning yang menjadi manusia. Puncak Kuning pergi ke sungai untuk bercermin. Ia tinggal di rumah sederhana yang terbuat dari kayu. Setiap hari ia selalu memakan buah-buahan yang ada di sekitarnya. Tetapi ia selalu merasa kurang kenyang. Kemudian para pemburu lewat di depan rumahnya dan mengajak Puncak Kuning untuk berburu. Puncak Kuning pun menolak, tetapi pemburu itu selalu mendesak Puncak Kuning untuk ikut bersamanya berburu. Kemudian Puncak Kuning diajari menyumpit untuk menangkap hewan buruan yang berada di dalam hutan. Mereka pun pergi ke dalam hutan dan bertemu dengan teman-teman Puncak Kuning. Puncak Kuning tak tega melihat teman-temannya diburu oleh para pemburu. Kemudian ia membuat suara yang sangat keras yang membuat pemburu dan teman-teman Puncak Kuning terkejut. Semua teman-teman Puncak Kuning berlari karena ada pemburu. Pemburu tidak menyerah. Mereka langsung mengejar para teman Puncak Kuning. Lalu ada salah satu Puncak Kuning yang terjatuh. Para pemburu langsung mengangkat tubuh dari teman Puncak Kuning tersebut. Mereka senang, lalu mengajak Puncak Kuning untuk pergi ke rumah pemburu untuk menyantap dari teman Puncak Kuning tersebut. Puncak Kuning menolak. Puncak Kuning langsung pergi ke rumahnya tanpa berpamitan. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan seekor Puncak Kuning kecil. Hatinya sedih tak terkira melihat Puncak Kuning kecil itu kesepian. Ternyata teman Puncak Kuning yang disantap oleh para pemburu adalah ibu dari Puncak Kuning kecil tersebut. Kemudian Puncak Kuning pergi ke rumah nenek yang memberikan sebutir biji jagung ajaib. Puncak Kuning memohon untuk dikembalikan wujudnya seperti semula. Kemudian nenek memberikan
Sebutir biji jagung ajaib lagi. Ia menyesal ingin menjadi manusia. Ia hanya ingin bersama teman-temannya dan tidak ingin berpisah. Hikmah yang saya dapat dari buku cerita ini adalah selalu bersyukur dengan apa yang ada. Karena dengan bersyukur, hidup kita akan terasa lebih indah. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.